Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, perkenalkan nama saya Vinda, NIM 2010228. Di sini saya akan mendemonstrasikan chapter 10 pada lab 2 untuk memenuhi syarat tugas akhir saya pada mata kuliah pemrograman sistem jaringan. Terkait dengan di sini managing Linux host and using system role. Dalam ulasan ini pada host terkelola yang menjalankan Red Hat Enterprise Linux, kita menulis playbook yang menggunakan dua role sistem untuk menyiapkan penyimpanan baru dengan volume logis dan mengkonfigurasi antarmuka jaringan, serta menggunakan modul untuk menyiapkan tugas cron dan pengguna dengan hak istimewa sudo. Harapannya setelah menyelesaikan, teman-teman akan memiliki 4 kemampuan, yaitu yang pertama dapat menggunakan Red Hat .rehel_system _rule.storage rule tersebut untuk membuat, memformat, dan memasang volume LVM secara terus-menerus pada host yang dikelola. Yang kedua, membuat pengguna dengan sudo akses. Yang ketiga, mengkonfigurasi pengaturan jaringan pada host terkelola dan mengumpulkan fakta-fakta terkait jaringan. Yang keempat, menjadwalkan pekerjaan cron. Nah, di sini kita diminta untuk menyiapkan lingkungan kerja dengan memicu perintah lab spasi start spasi review -cr3. Sini kita copy, Ctrl C, Ctrl V, enter. Tunggu sampai proses labnya berhasil dilakukan. Nah, di sini ada spesifikasi, yaitu langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan lab ini. Ada beberapa langkah yang harus kita lakukan, yaitu di sini yang pertama kita tampilkan. Di sini yang pertama menginstal rehel_system rule dari Red Hat -rehel_system_rule -1.19.3.tar.gz file ke dalam koleksi direktori proyek. Nah, di sini di instruksi 1.1 di sini kita diminta untuk berpindah direktori ke review -cr3 dengan memicu perintah cd spasi tanda tilde / review -cr3. Di sini kita copy perintahnya, Ctrl C, Ctrl V, enter. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam direktori review -cr3. Lanjut ke instruksi 1.2. Di sini kita akan menggunakan perintah ansible -galaxy untuk menginstal rehel_system_rule. Ini dengan memicu perintah ansible -galaxy collection spasi install tanda base, yang berarti ada perintah di barisan berikutnya, enter. Di sini lanjut saja di
sebelah tanda lebih besar. Tanda lebih besarnya tidak perlu di copy karena udah otomatis pada saat kita enter. Sini kita copy, Ctrl C, Ctrl V. Nah, penginstalannya sudah selesai. Di sini kita lanjut ke langkah kedua, yaitu di sini kita akan menulis playbooks dengan nama storage.dml yang menggunakan redhat.real_system_rule.storage untuk mengkonfigurasi volume logis host terkelola dalam web server group yang ditentukan oleh file inventory di direktori proyek. Playbooks harus menyiapkan volume logis sebagai berikut. Di sini yang pertama, membuat grup volume yang diberi nama vg_web pada perangkat penyimpanan /dev/vd/vdb. Yang kedua, di sini kita akan membuat volume logis dengan nama lv_content berukuran 128 MB dari grup volume vg_web, format dengan sistem file XVS dan memasang di direktori /var/www/html/content. Nah, yang ketiga di sini juga kita akan membuat volume logis dengan nama lv_upload berukuran 256 MB dari grup volume vg_web, format dengan sistem file XVS dan memasang direktori /var/www/html/upload. Nah, di instruksi 2.1 ini kita akan membuat file dengan nama storage.dml yang menargetkan web server group dan menerapkan redhat.real_system_rule.storage. Di sini kita akan masuk ke dalam terminal, copy nama filenya, Ctrl C. Sini kita vim nama filenya, di sini kita tekan I untuk masuk ke dalam mode editing atau penyisipan. Nah, di isian di dalam instruksi 2.1 di sini kita akan copy, ini Ctrl C, Ctrl V. Nah, di dalam playbooks ini ada tanda ada di barisan pertama di sini ada 3D, yaitu awal dari dokumen playbooks. Nah, di sini ada tanda minus, yaitu list dengan nama playbooks, yaitu configure storage on web server. Dan host, di sini playbooks ini akan dijalankan pada kelompok host yang bernama web server. Dan di sini rule, yaitu dengan nama redhat.real_system_rule.storage, yaitu nama playbooks yang menggunakan rule untuk mengkonfigurasi penyimpanan. Di sini kita enter,
kita langsung aja masuk ke instruksi 2.5. Di sini file lengkapnya, isian lengkapnya. Sini kita copy mulai dari storage, Ctrl C, Ctrl V. Nah, di dalam rule ini ada nama storage. Itu di sini menggunakan rule untuk mengkonfigurasi playbooks. Di sini storage _pool dengan nama volume yang akan dibuat, yaitu fg_web dengan tipe volume group, yaitu logical volume manager, yaitu LVM. Dan disk di sini yaitu disk yang akan digunakan untuk membuat volume group, yaitu _dev_vdb. Dan volume ini ada nama volume yang akan kita buat. Di sini ada volume pertama yang akan kita buat dengan nama lv_content dengan ukuran logika volumenya yaitu 128 MB, dan logika volume akan dimut ke direktori /var/www/html/content. Sistem file yang digunakan yaitu XVS. Di sini state bernilai present, yang berarti logika volume harus ada atau diciptakan jika belum ada. Dan volume yang kedua yaitu dengan nama lv_upload dengan ukuran logika volumenya yaitu 256 MB, dan akan dimut di direktori /var/www/html/upload, dan file yang digunakan yaitu XVS. Stats bernilai present, yaitu logika volume harus ada juga atau diciptakan jika belum ada. Di sini kita skip. Titik 2 W key. W itu untuk menyimpan, key itu untuk keluar. Nah, lanjut kita enter. Nah, di sini di langkah di instruksi 2.6 di sini kita akan menjalankan playbook storage.yml dengan memicu perintah ansible-navigator spasiran tanda base. Di sini kita copy, Ctrl C, Ctrl V, enter. Sini kita langsung copy langsung di -m-nya, yang mana -m ini yaitu modul, spasi stdia ditampilkan di layar, baru nama filenya yaitu storage.yml. Ctrl C, Ctrl V, enter. Navigator.
Nah, lanjut ke langkah 3. Di sini kita akan menulis playbooks dengan nama dev-user.yml yang membuat pengguna webdev di host terkelola di web server di grup web server inventory. Itu harus dilakukan sebagai berikut. Yang pertama di sini kata webdesk harus ditetapkan, kata sandi webdesk harus ditetapkan dengan menggunakan pure-hash variable yang disediakan dalam file pass-file.yml yang dieskripsi dengan Ansible Vault. Kata sandi Ansible Vault untuk pass-file.yml tersebut adalah Red Hat. Yang kedua di sini pengguna webdev harus menjadi anggota grup webdev. Yang ketiga, anggota grup webdev harus dapat menjalankan sudo perintah tanpa meminta kata sandi dan membuat atau memodifikasi file sudoers /etc/sudoers.d/webdev dengan menggunakan modul ansible.built-in.line file. Setiap pengeditan pada sudoers file harus divalidasi sebelum perubahan diterapkan. Nah, di instruksi 3.1 di sini kita akan memulai menulis playbooks dev-user.yml. Sini kita akan copy nama filenya, Ctrl+C, kita masuk ke terminal, vim, nama filenya, enter. Ini tekan I untuk masuk ke mode penyimpan. Dan di sini kita akan menambahkan kunci var_file untuk mengakses ke file pass-file.yml dan menambahkan kunci task ke playbooks. Di sini isian di dalam instruksi 3.1 kita copy, Ctrl+C, Ctrl+V. Nah, di sini di barisan pertama di sini yaitu ada tanda 3dash, yaitu awal dari sebuah dokumen playbooks. Sini nama playbooksnya yaitu local user yang ingin kita buat dan host, dan dijalankan pada kelompok host yang bernama web server dan var_file di sini yaitu yang berisi variabel yang akan digunakan dalam playbooks, termasuk hash kata sandi. Sini kita enter. Kita langsung aja masuk ke instruksi 3.4. Di sini jika teman-teman tidak ingin mengcopy satu persatu, bisa langsung copy di instruksi 3.4, ada file lengkapnya. Di sini kita langsung copy di bawah task, bagian tasknya. Sini kita copy, Ctrl+C, Ctrl+V. Nah, di dalam task ini, yang dimana task ini yaitu tugas yang akan dijalankan.
di mana nama tasnya yaitu web dev group yang akan kita tambahkan menggunakan modul ansible.built-in.group dan namanya itu web dev. State berarti present, state yang berarti present, memastikan grup tersebut ada, dibuat jika belum ada. Dan task yang kedua yaitu dengan nama user account yang akan kita buat menggunakan modul ansible.built-in.user dengan nama webdev dan grupnya di sini yaitu webdev. Passwordnya di sini yaitu diambil dari variabel pwh yang ada di file pas-file.yml. Dan task terakhir yaitu dengan nama modify sudo config to allow webdev member sudo with host a password menggunakan modul ansible.built-in.line file. Dan ada parameter path yaitu path file konfigurasi yang akan diedit atau dibuat yaitu /etc/sudo.d/webdev.state webdev state bernilai present yang berarti memastikan file tersebut ada atau dibuat jika belum ada, dan create bernilai yes yang berarti membuat file jika belum ada, dan mode premisiumnya ini 440 dan baris yang ditambahkan ke file konfigurasi untuk memungkinkan anggota grup webdev menggunakan sudo tanpa memasukkan kata sandi, dan memvalidasi file konfigurasi menggunakan perintah vsudo untuk memastikan tidak ada kesalahan. Yang intinya di sini playbooks ini menambahkan grup webdev membuat akun pengguna webdev dan mengkonfigurasi agar anggota grup webdev bisa menggunakan sudo tanpa perlu memasukkan kata sandi. Sini kita escape. Titik 2 wiki. Simpan dan keluar. Lanjut ke langkah keempat. Di sini kita akan menjalankan menjalankan playbooks dev-user.yml dengan memicu perintah ansible-navigator spasiran tanda base. Sini kita copy, enter, Ctrl+C, Ctrl+V, ntar ditunggu. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan password yang dimana passwordnya di sini yaitu red hat. Ntar, nah ditunggu sesaat. Nah, lanjut di sini di instruksi 4.2 kita akan menggunakan SSH sebagai pengguna webdev dan masuk ke server a.lab.example.com dengan memicu perintah ssh spasi webdev underscore server a. Ctrl+C, sini Ctrl+V, enter, dan sini udah masuk ke user ke server A. Lanjut ke instruksi 4.3. Di sini kita akan mengubah ke pengguna root dan mengkonfigurasi bahwa tidak diperlukan kata sandi.
Ini dengan memicu perintah sudo -i. Ctrl C, Ctrl V. Enter. Nah, kita udah masuk ke root server A. Sini lanjut ke instruksi 4.4. Di sini kita akan keluar dari server a.lab.example.com dengan memicu perintah exit. Enter. Dan kita juga akan keluar dari user web dev, exit, enter. Nah, kita sudah kembali ke direktori review -cr3. Lanjut ke instruksi ke langkah kelima, itu kita akan menulis playbooks dengan nama network.dml yang menggunakan Red Hat .rehel_system_rule.network dan sistem untuk mengkonfigurasi Ether1 antarmuka jaringan pada host yang dikelola di web server group inventory dengan alamat IP 1.2.25.250.45/24. Di instruksi 5.1 ini kita akan membuat playbooks dengan nama network.dml. Sini kita copy playbooksnya, Ctrl C, Ctrl V, Vim, tekan I. Di sini di isian di instruksi 5.1 kita copy, Ctrl C, Ctrl V. Nah, di barisan pertama itu ada tanda 3dash, yaitu awal dari sebuah dokumen playbooks. Di sini ada tanda minus, yaitu list dengan nama playbooks nick configuration. Dengan host, playbook ini akan dijalankan pada kelompok host yang bernama web server. Sini row, yaitu row dengan nama root Red Hat .rehel_system_rule.network. Playbooks ini bertujuan untuk mengkonfigurasi pengaturan jaringan network interface card pada server web dengan menggunakan rule jaringan yang disediakan oleh Red Hat. Sini kita escape. Titik 2 wiki simpan keluar. Lanjut ke instruksi 5.2, yaitu di sini file -system-rule/network/readme.md mencantumkan semua variabel dan opsi yang tersedia untuk rehel-system-rule.network rule. Nah, di sini kita akan meninjau setting DIP configuration bagian dalam readme.md file dan menentukan variabel mana yang diperlukan untuk mengkonfigurasi Ether1 antarmuka jaringan dengan menggunakan alamat IP 1.2.25.250.45 dengan memicu perintah sini cat spasi tanda dash, copy, Ctrl V, enter. Di sini lanjut ke collection,
Ctrl C, Ctrl V, enter. Di sini udah, lanjut ke instruksi 5.3. Di sini kita akan membuat subdirektori dengan nama group_var/web server. Sini kita copy perintahnya di sini dengan memicu perintah mkdir spasi -v, nama direktorinya yaitu group_var/web server. Sini yaitu mkdir, yaitu perintah untuk membuat direktori baru. Sini kita copy perintahnya, Ctrl C, Ctrl V, enter. Nah, kita di sini udah, mkdir ini akan membuat direktori group_var/web server. Nah, lanjut ke instruksi 5.4. Nah, di sini kita akan membuat playbooks dengan nama network.yml untuk menentukan variabel rule yang diperlukan. Karena nilai variabel berlaku untuk host di web server group host, kita perlu membuat file di grup di direktori group_var/web server. Sini kita akan menambahkan definisi variabel untuk mendukung konfigurasi Ether1 antarmuka. Sini kita copy, Ctrl C, Ctrl V. Nama filenya di sini Ctrl C, enter. Maaf, belum di Vim. Nah, tekan I untuk masuk ke mode penyimpan. Sini di isian di instruksi 5.4 kita copy, Ctrl C, Ctrl V. Nah, di terminal ini di barisan pertama ada tanda 3D, yaitu awal dari sebuah dokumen. Di sini networks_connection yang dimana digunakan untuk mengelola koneksi jaringan, dan nama jaringannya di sini yaitu Ether1 dan type bernilai Ethernet, yang berarti menentukan tipe jaringan sebagai Ethernet. Ini menunjukkan bahwa Ether1 adalah antarmuka jaringan Ethernet, dan IP ini untuk koneksi ke jaringan. Di bawah IP ada alamat address yang digunakan untuk menentukan daftar alamat IP yang akan diberikan kepada jaringan Ether1, yang dimana IP yang diberikan yaitu 1.2.250.45/24 escape 2 wk. Di sini kita lanjut ke instruksi 5.5. Di sini kita akan menjalankan playbooks network.yml dengan memicu perintah ansible -navigator spasiran tanda base. Di sini yang berarti ada perintah di barisan berikutnya. Kita copy, enter. Di sini kita copy -m-nya. Di sini -m-nya itu modul. mstdio ditampilkan di layar, baru nama filenya itu network.yml. Ctrl C, ini Ctrl V, enter. Tunggu sesaat.
Nah, lanjut ke langkah ke-6. Di sini kita akan menulis playbooks dengan nama log -rotate.yml untuk menyiapkan pekerjaan cron sistem dengan sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan modul ansible.built-in.cron untuk membuat pekerjaan cron sistem pada host terkelola di web server Go Inventory. Yang kedua, pekerjaan harus dijalankan sebagai pengguna DevOps setiap malam pada tengah malam. Yang ketiga, pekerjaan harus menjalankan log-rotate spasi -f spasi /etc/logrotate.d.httpd. Perintah untuk memutar log di direktori /var/log/httpd. Sini kita akan menjalankan playbooks dengan nama log -rotate.yml. Kita copy, Ctrl C, Vim, Ctrl V, ntar sini tekan I. Sini kita copy sian di dalam instruksi 6.1, Ctrl C, Ctrl V. Nah, di barisan pertama itu ada tanda tulis yaitu awal dari dokumen playbook. Dan sini dengan nama recurring cron job, dan menentukan bahwa playbooks akan dijalankan pada semua host yang dimaksud dalam grup web server. Become bernilai true yang berarti digunakan untuk mengaktifkan eskalasi yang istimewa. Ini kita enter. Lanjut ke instruksi, kita langsung saja ke instruksi 6.5. Sini ada file lengkapnya, isian lengkapnya. Kita copy mulai dari tas, Ctrl C, Ctrl V. Nah, di task ini kita akan menjalankan di task ini yaitu tugas yang akan dijalankan dengan nama task cron tab file exist menggunakan modul ansible.built-in.crop dengan nama roasted httpd log, dan akan dijalankan pada menit ke-0 setiap jam, dan akan dijalankan pada jam ke-0 setiap hari atau tengah malam, dan akan dijalankan setiap hari dalam seminggu, dan akan dijalankan sebagai pengguna DevOps. Dan job dan perintah yang akan dijalankan oleh job logrot spasi -f/etc/rotate.d/httpd, yaitu perintah yang akan dijalankan oleh pekerjaan cron. Dalam hal ini perintah logrot spasi -f spasi /etc/rotate.d.httpd digunakan untuk memutar rotate log httpd secara manual menggunakan konfigurasi yang ada di /etc/lograte.d/httpd dan akan disimpan dengan nama rotate_web dan state bernilai present yang berarti menentukan bahwa pekerjaan cron harus ada. Jika belum ada, maka akan dibuat, dan jika sudah ada akan dipastikan konfigurasinya sesuai dengan yang ditentukan. Lanjut di instruksi 6.6, di sini kita akan menjalankan
Ansible minus navigator spasi run spasi minus sintaks minus check dengan memicu perintah Ansible minus navigator spasi run tanda base. Maaf, di sini kita simpan dulu, escape -2 wiki. Bentar. Nah, di sini kita paste, lanjut ke ini, Ctrl C, Ctrl V. Bentar. Nah, lanjut ke instruksi 6.7. Di sini kita akan menjalankan playbooks log minus rotate.yml dengan memicu perintah Ansible minus navigator spasi run tanda base. Ini Ctrl V, enter, dan minus m yaitu modul, mstdio ditampilkan di layar, baru nama filenya yaitu log minus rotate.yml. Copy, Ctrl C, Ctrl V. Bentar, ditunggu sesaat. Nah, di sini di instruksi 6.8 di sini kita akan menjalankan perintah untuk memverifikasi bahwa file /etc/cron.d/rotate_web cron itu ada dan isinya benar, dan keluar di server a.lab.example.com dengan memicu perintah ssh di sini. Ctrl C, Ctrl V, enter, Ctrl C, Ctrl V, enter. Lanjut ke instruksi ke-7. Instruksi ke-7 kita akan menulis playbooks dengan nama site.dml yang mengimpor 4 playbooks yang kita tulis pada langkah sebelumnya sesuai urutan pembuatannya, yaitu yang pertama storage.yml, yang kedua dev-user.yml, yang ketiga network.yml, yang keempat log rotate.yml, dan menjalankan playbooks dengan nama filenya kita copy, Ctrl C, Ctrl V, kita film, tekan ini. Sini kita akan di instruksi 7.1 di sini kita akan copy isiannya, Ctrl C, Ctrl V. Nah, di sini kita akan mengimpor playbooks yang sudah kita buat dengan nama storage.yml, dev-user.yml, network.yml, dan log-rotate.yml. Kita escape -2 wiki. Lanjut ke instruksi 7.2, kita akan menjalankan playbooks dengan nama site.dml. Kita copy, Ctrl C, Ctrl V. Ini dia perintahnya, maaf. Dengan memicu perintah Ansible minus navigator spasi run tanda base, Ctrl V, enter.
minus M and std out minus playbooks. Di sini kita copy, Ctrl C, Ctrl V. Bentar. Kita akan masuk passwordnya, yaitu red hat. Bentar, ditunggu sesaat. Nah, di sini kita akan grading labnya, apakah udah pas semua. Ctrl V. Bentar. Error. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.